Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk objek dari penyelesaian sengketa. Nah, bentuk-bentuk objek penyelesaian sengketa itu ada 6. Di sini saya bikin secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya akan menjawabnya secara berurutan. Yang pertama, konsultasi. Nah, konsultasi ini artinya apa? Yaitu tindakan personal para konsultan yang memberikan pendapatnya kepada kliennya sesuai dengan kebutuhan kliennya itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya bisa diambil, saya mengambil contoh konsultasi ini di lingkungan sekolah. Urutan yang kedua itu konsiliasi. Nah, konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi. Nah, konsiliasi ini dia menyelesaikan sengketa tapi dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini dia wewenangnya itu hanya rekomendasi saja, nggak ada wewenangnya untuk membuat suatu putusan akhir. Jadi pihak ketiga di sini dalam konsiliasi ini atau orangnya itu disebut dengan konsiliator. Namun kalau mediasi ini dia bekerjanya lebih di dalam ligitasi atau pengadilan, atau disebut orangnya mediator. Berikutnya negosiasi. Negosiasi ini sarana untuk diskusi menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak saja. Contohnya apa? Contohnya jual beli. Nah, jual beli jadi ya hanya menyelesaikan masalah antara penjual dengan pembeli tanpa ada melibatkan orang ketiga, atau tanpa ada melibatkan orang penengahnya. Jadi hanya benar-benar dua orang itu yang bisa menyelesaikan masalahnya. Contohnya kayak jual beli. Berikutnya penilaian ahli. Nah, penilaian ahli ini sebut sama contohnya kayak saksi ahli. Dalam dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, penilaian ahli ini di mana kerjanya? Di dalam lingkup pengadilan. Nah, karena dia sebagai saksi ahli. Nah, saksi ahli ini maksudnya di mana? Orang yang benar-benar ahli dalam permasalahan yang disengketakan di pengadilan tersebut, dan orang itu yang memberikan pendapat kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa di pengadilan tersebut gitu. Jadi itu disebut dengan saksi ahli gitu. Dan pendapatnya itu harus dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa itu. Nah, yang terakhir adalah objek penyelesaian sengketa yang terakhir adalah arbitrase. Nah, arbitrase ini hampir sama kayak hakim. Namun kalau hakim itu kan di dalam pengadilan atau melalui jalur legitasi. Tapi kalau arbitrase ini dia lebih ke melalui penyelesaian itu lebih di luar pengadilan atau di luar legitasi. Nah, arbitrase ini hampir sama kayak hakim. Cara menyelesaikan itu di luar pengadilan. Cuma bedanya kalau hakim di dalam pengadilan, kalau arbitrase itu di luar pengadilan. Nah, dan orangnya pun disebut dengan arbiter. Nah, arbitrase ini yang namanya di luar menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tentu dia hanya sebagai penengahnya saja, dan pendapatnya pun harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Lalu di sini bedanya arbiter dengan konsiliasi dengan mediasi. Bedanya adalah arbitrase ini dia bisa memutuskan putusan final untuk kedua belah pihak gitu. Istilahnya sini bisa karena dia di luar pengadilan, berarti dia pengganti hakim lah gitu. Jadi arbiter ini pengganti hakim gitu. Cuma hakim hanya hakim di dalam pengadilan, dan ini arbitrase di luar pengadilan. Jadi dia bisa memutuskan putusan final bagaimana untuk kelanjutannya dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa itu. Membuat kesepakatan atau perjanjian mediasi kedua belah pihak, lalu dilengkapi dengan masalah yang disengketakan, dan buatnya itu berdasarkan secara struktur.